Tema kali ini adalah mengenai perbedaan antara audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Ruang lingkup bahasan dibatasi pada audit atas permintaan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tema ini dibahas mengingat masih banyak praktisi maupun pemerhati di bidang auditing yang masih kurang memahami perbedaan antara audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share agar Anda dapat memperoleh manfaat dari keberadaan channel ini secara berkelanjutan. Dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, kita sering mendengar penjelasan dari aparat penegak hukum bahwa penyidikan belum selesai karena masih menunggu hasil audit dari BPK atau dari BPKP. Mungkin di antara praktisi dan pemerhati masih ada yang bertanya-tanya apakah audit yang dimaksud oleh penyidik adalah audit investigatif. Untuk mendukung penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, ada dua jenis audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama, audit investigatif, dan yang kedua, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Apa sih perbedaan antara audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara? Mari kita simak inti perbedaannya ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, tahap penyelesaian perkara. Audit investigatif dilakukan pada saat penanganan perkara oleh aparat penegak hukum masih dalam tahap penyelidikan atau belum pro justisia. Sedangkan audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan setelah penanganan perkara naik ke tahap penyidikan atau sudah pro justisia, di mana aparat penegak hukum sudah memiliki kewenangan upaya paksa. Aspek kedua, tujuan. Tujuan audit investigatif adalah untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya suatu kecurangan dan pelakunya, guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Sedangkan tujuan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus kecurangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Aspek ketiga, fokus. Audit investigatif berfokus untuk mengungkapkan apa perbuatan curangnya, apa dampaknya, siapa pelakunya, bagaimana melakukannya, dan mengapa terjadi perbuatan melawan hukum. Sedangkan fokus audit penghitungan kerugian keuangan negara terbatas pada penetapan angka kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyidik. Aspek keempat, cara memperoleh bukti. Dalam audit investigatif, auditor dapat meminta dan menggali berbagai bukti audit secara langsung dari auditan atau pihak lain yang relevan. Sedangkan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor meminta bukti audit dari penyidik dan atau melalui penyidik. Auditor tidak boleh meminta bukti secara langsung dari auditan atau pihak lain. Aspek kelima, output atau hasil. Output audit investigatif adalah laporan hasil audit investigatif. Sedangkan output audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Yang keenam, nilai bukti atas output bagi aparat penegak hukum. Laporan hasil audit investigatif biasanya diklasifikasikan sebagai bukti surat atau bukti petunjuk. Sedangkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara biasanya diklasifikasikan sebagai bukti keterangan ahli. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.